Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Podcast Rumah Inspiratif, suara inspirasi membangun negeri. Halo sahabat inspiratif semuanya. Senang rasanya saya Muhammad Rohibi bisa membersamai sahabat inspiratif semua dalam acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Sebelum memulai pembahasan, saya mengajak sahabat inspiratif semua untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S, sehari 1000, seminggu 10.000, sebulan 100.000, disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344712233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke, baiklah sahabat inspiratif semuanya. Kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Muhammad Maulana Okta dalam acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Oke, Okta, Ya. apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Okta, biasanya di era pandemi saat ini kegiatannya apa nih? Kalau untuk era sekarang pastikan segala sesuatu kan secara daring atau online ya. Iya. Termasuk kuliah juga kan. Jadi saya pribadi itu adalah seorang mahasiswa dan masih dalam kuliah online kan dan Iya. menjelang liburan UAS juga pula. Liburan kan? UAS ya, udah mulai UAS ya. Udah mulai liburan kali ini. Terus jadi apa-apa sekarang kuliah online, terus kegiatan segala sesuatu kan terbatas di era pandemik seperti ini. Oke, selain kuliah nih, apa kegiatan lain gitu? Apakah berbisnis atau lain-lain gitu? Untuk saya pribadi, saya bisnis bersama ibu saya sendiri, dan sekarang kan udah mulai mau libur UAS kan, jadi sekarang mau kegiatannya sih mau memperdalam ilmu agama gitu, pengen Iya. mondok gitu, Menambah skill-skill Niatnya, baru gitu dalam hal lain gitu selain di kuliah. Salah satunya adalah bisnis yang Ya, tadi sudah betul. dijalankan oleh Okta sendiri gitu. Oke, Okta, kali ini kita bawa apa sih? Nah, kali ini saya akan membagi tips untuk sahabat inspiratif semua, Tips ya untuk sahabat tips inspiratif berkarya tanpa batas di era pandemik seperti ini. Oh, tipsnya luar biasa sekali nih ya sepertinya. Tips berkarya tanpa batas di era pandemi. Ini adalah tips yang bisa kita gunakan ya di era saat ini. Apalagi ruang lingkup kita saat ini tuh dibatasi sekali ya oleh kegiatan-kegiatan gitu. Karena kita dituntut untuk di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19 saat ini gitu. Oke, langsung saja nih tips yang pertama itu apa? Nah, saya di sini akan membagi beberapa tips yang bisa diaplikasikan oleh sahabat inspiratif di sana. Jadi, tips yang pertama yaitu bergaul dengan orang-orang kreatif. Bergaul dengan orang-orang kreatif ya. Jadi bukan asal bergaul saja gitu. Nah, jadi kita harus ibaratkan memilih circle pertemanan, circle pergaulan yang baik gitu. Kalau kita baik, kalau circle kita baik, teman kita baik, kitanya pun akan keikutan baik pula. Jadi kalau misalkan circle kitanya buruk, tapi kitanya pun akan keikutan buruk juga. Iya, jadi lingkungan itu membawa dampak ya, dampak yang baik ataupun buruk gitu, tergantung bagaimana kita memilih pergaulan dalam hidup kita gitu. Jika kita memilih pergaulannya baik, maka dampak dalam diri kita juga akan baik, hidup kita juga akan baik. Sebaliknya, jika kita memilih pergaulan yang buruk, maka hidup kita pun akan buruk. Betul nggak itu? Betul sekali. Jadi gini, kalau kan ada kan pepatah lama, kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita ini tidak menjadi seorang penjual parfum, tapi kita akan kecipratan wangi parfumnya. Sama halnya dalam bergaul sama orang-orang kreatif. Kalau kita pribadi, kalau kita sendiri itu bergaul dengan orang-orang kreatif, mungkin kita nggak akan menjadi orang-orang yang sekreatif mereka atau bagaimana, tapi kita akan menerima dampak Ilmunya gitu. ilmu dan dampak positif dari orang-orang kreatif tersebut gitu. Karena orang-orang kreatif itu benar-benar orang-orang yang memiliki wawasan dan orang-orang yang cerdas gitu. Iya, dalam yang hal segalanya. kreator. Nah. Kita harus banyak-banyak nih untuk
berteman, bergaul dengan orang-orang kreatif gitu. Agar juga hidup kita juga bisa kreatif. Apalagi kekreativitasan itu dibutuhkan sekali nih teman-teman bagi di zaman saat ini gitu Nah, ya. dalam hal berkarya pun sangat untuk apa? Dibutuhkan kreatif. kekreativitasan gitu. Seperti kan di zaman saat ini nih susah untuk kemana-mana gitu, daripada nganggur di rumah lebih baik kita memunculkan ide-ide kreatif seperti membuat konten dan lain sebagainya gitu. Salah satunya itu bisa. Berbisnis online gitu. Bisa. Kan di saat ini tuh dibutuhkan sekali gitu ya yang namanya kekreativitasan gitu. Terus bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan rasa kreatif itu sendiri gitu? Nah, kalau kreatif itu kan dari wawasan ya. Jadi Iya. ini tips selanjutnya itu sangat berhubungan dengan tips yang pertama, yaitu membaca buku yang kedua. Jadi langsung berhubungan dengan yang tips yang kedua ya. Tips yang kedua itu adalah membaca buku. Kenapa? Iya. Karena kan kekreatifan itu kan benar-benar mengelola daya pikir otak kan, untuk gimana ke depan, gimana melakukan hal ini, bagaimana melakukan hal itu kan benar-benar mengolah daya pikir, Iya. kerja otak kan. Karena buku itu adalah jendela dunia Nah, gitu ya. tepat sekali. Dengan membaca buku kita itu bisa mengetahui seluk-beluk dunia gitu, tanpa kita harus berkunjung ke dunia, kita pun tahu gitu seluk-beluk dunia gitu. Nah, terus gimana sih cara menumbuhkan rasa ingin ketahuan terhadap buku gitu? Apalagi di Indonesia saat ini itu menurut riset ya yang bertajuk World Most Literate Nation Rank itu dilakukan oleh Central Connecticut State Community Universitas itu menduduki bahwa peringkat Indonesia itu menduduki peringkat ke-60 dari 61 di dunia gitu. Nah, itu kan berarti sangat miris sekali ya, minat baca di Indonesia itu sangat lemah sekali itu. Itu kenapa itu faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya minat baca di Indonesia saat ini gitu. Nah, kalau misalkan pasti banyak banget faktor yang mempengaruhi anak-anak itu tidak suka membaca. Salah satunya itu dari peran orang tua atau keluarga, dan peran lingkungan pun sangat berperan gitu dalam hal menumbuhkan rasa ingin membaca terhadap anak. Jadi kalau misalkan itu orang tua pun harus benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anak gitu. Karena kan di zaman sekarang para orang tua tuh hanya terfokus pada bagaimana pendidikan anak, bagaimana pendidikan yang formal ya, seperti sekolah dan sebagainya, bagaimana pendidikan yang lain, bagaimana uang dia jajan, bagaimana dia makan atau bagaimana. Tapi para orang tua itu tidak memikirkan psikologinya anak juga gitu. Contohnya anaknya main HP tidak dibatasi berapa jam. Betul ya. Terus tidak ada peraturan tegas dari orang tua terhadap anak. Jadi rasanya anak tuh akan bukan takut, rasanya anak tuh tidak berani untuk melawan orang tua gitu. Nggak ada rasa takut. Jadi istilah itu orang tua tuh lebih senang ya kalau anaknya tuh diam gitu. Dengan diberikan HP kan anak otomatis diam. Itu orang tua akan senang, padahal itu kan salah gitu ya. Itu adalah kesalahan besar, karena memang HP itu adalah salah satu alat komunikasi yang membantu para manusia atau para orang tua gitu. Tapi harus dibatasi kembali gitu. Jangan terlalu berlebihan dalam memberikan kegunaan HP tersebut kepada anak. Apalagi di sekarang ini ya, orang tua tuh lebih memilih memberikan HP kepada anaknya daripada memberikan buku kepada anaknya gitu. Itulah salah satu menyebab lemahnya minat baca di Indonesia saat ini gitu. Salah satunya itu. Jadi kurang diperkenalkannya buku terhadap anak-anak gitu. Literasi terhadap dunia buku itu sangat penting sekali ya, karena buku itu adalah kan ilmu itu dibagi dua ya, seni dan sains. Dan seni dan sains itu terkumpul dalam buku. Jika kita tidak mau membaca buku, maka otomatis kita tidak memiliki ilmu dan sains. Kita tidak paham akan ilmu dan sains itu sendiri gitu. Betul sekali. Oke, terus bagaimana sih cara Okta nih untuk meningkatkan kembali minat baca-baca di Indonesia gitu? Kalau saya mengajarkan kepada adik-adik saya itu selalu minimal itu 1 lembar kertas. Jadi 1 buku itu dibaca. Jadi minimal tuh untuk ya dilatih gitu, sedikit demi sedikit tuh dilatih gitu. Dan akhirnya sampai sekarang itu
minimal untuk kepada adik saya itu minimal itu 5 lembar dalam sehari. Jadi baca buku dulu baru silahkan kalian untuk main, Iya. sama teman-teman atau main HP itu boleh-boleh aja. Awalnya itu bolehlah dipaksakan ya, karena sesuatu itu awalnya memang dipaksakan, karena dengan dipaksakan lama-lama juga akan terbiasa gitu. Jika kita tidak memaksakan untuk membuat sesuatu, maka kita tidak akan mendapatkan hasil ya gitu. Walaupun yang nantinya terpaksa bisa-bisa lama-lama sudah menjadi terbiasa gitu. Nah, lebih tepatnya bukan terpaksa tapi harus tegas Harus tegas. ya. Jadi apa yang baik dipertegaskan, jangan dibawa, jangan di lembek gitu tuh, harus tegas. Oke. Terus bagaimana sih menurut pendapat Oktan nih mengenai tentang aset-aset atau penyebaran perpustakaan di Indonesia, apakah sudah merata di pelosok-pelosok gitu? Kalau itu belum tersebar, belum sampai ke pelosok-pelosok sih, hanya beberapa saja, tapi belum sampai ke pelosok-pelosok. Jadi belum cukup merata lah sampai, tapi untuk perpustakaan di tiap-tiap daerah itu udah ada, tinggal yang pelosok-pelosoknya saja yang belum gitu. Oke, setelah tadi kan tips berkreatif tanpa batas, yang pertama itu adalah dengan bergaul dengan orang kreatif. Yang kedua itu adalah membaca buku gitu. Yang ketiga apa ini? Yang ketiga itu adalah siap sedia itu notebook atau buku catatan. Untuk apa itu? Nah, untuk kalau buku catatan itu untuk menulis rencana kalian, menulis evaluasi apa yang kurang dan apa kelebihan kalian, apa yang harus ditutupi oleh kalian, apa yang harus kalian tunjukkan kepada orang lain gitu, dan kalian evaluasi gitu. Jadi buku catatan itu berguna untuk untuk mengevaluasi diri kalian sendiri gitu. Untuk berkarya di era pandemik sekarang. Jadi membuat buku catatan-catatan mengenai planning kita ke depan gitu ya. Ya, salah satunya itu. Ya sih, memang sih hal tersebut dianggap hal yang sepele ya, tetapi hal tersebut sangat berguna sekali gitu. Ya, kenapa dianggap sepele? Karena ngapain sih nulis planning kita gitu? Ngapain sih nulis ke depan kita, tujuan ke depan kita gitu. Itu kan mungkin sepele ya bagi setiap orang ya, bagi sebagian orang gitu. Ya, tapi itu salah satu doa gitu kan untuk ya, kita juga, gitu harapan ya. Dan doa untuk kalian, untuk semoga bisa seperti ini gitu. Kalian apa yang harus kalian lakukan nih kalau kalian mau ini, apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian tingkatkan kembali gitu. Dengan membuat buku catatan atau notebook gitu ya. Jadi rencana-rencana kita ke depan itu bisa terarah gitu. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, itu pun bakal terarah dengan notebook itu. Tetapi jangan kebanyakan mencatat terus ya, tapi catatan tersebut harus diwujudkan dengan tindakan nyata gitu. Iya, kan kebanyakan kita menulis itu planning gitu ya. Banyak sekali planning, target kuliah tahun sekian, nilai tinggi gitu, pengen kerja di sini, pengen buka usaha ini, tapi kerjaan sehari-harinya tidur terus gitu. Nah, itu tuh artinya harus dihindari yang seperti itu ya. Jadi kalian menulis planning, tapi kalian juga harus diniatkan dulu dari hati gitu. Bismillah, saya akan melakukan ini. Tapi ya kerjaannya jangan males-malesan juga. Harus punya komitmen gitu ya terhadap juga. planning kita ke depannya gitu. Ya, Oke. lucu ya, karena kan ada pepatah ya, 1000 konsep tanpa adanya satu tindakan itu mustahil terjadi gitu. Bin salah bim gitu. Mimpi itu tidak mudah, mimpi itu tidak instan, tidak seperti mie rebus yang direbus 3 menit langsung jadi gitu. Mimpi itu butuh sebuah proses yang panjang sekali, sahabat inspiratif. Nah iya, tapi karena ada beberapa orang juga yang curhat ke anak, iya saya pengen kuliah di sini, saya pengen kuliah di sini, saya pengen ini, tapi nggak ada nggak ada usaha dan daya juang kalian untuk, ayo kalian harus bisa ini. Jadi kalau kalian mau sesuatu, kalian harus berjuang dengan hal itu. Jangan sampai kalau kalian mau masuk kuliah di universitas favorit, kalian tahu itu tuh favorit, otomatis yang berjuang itu bukan hanya kalian aja, bukan hanya kamu aja, tapi semua banyak yang meminati gitu. Jadi kalau dulu tuh kalau misalkan saya pengen masuk ini, oke,
belajar jam sekian, malam jam sekian, habis sholat tahajud sekian. Jadi di planning, bener-bener di planning, dan jangan asal di planning doang. Ya, jadi ada tips juga nih dari saya ya dalam membuat planning ya. Kita tuh tidak boleh terpacu hanya satu planning saja, tapi kita tuh harus mempersiapkan banyak planning. Karena apa? Jika satu planning itu gagal, maka kita punya backingannya, kita punya cadangannya gitu terhadap planning kita nih. Misalkan target kita tidak tercapai tahun ini, maka kita juga harus mempunyai target-target yang lain di tahun tersebut gitu. Jadi tidak bingung gitu ya. Kita juga harus mempersiapkan resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Pasti kan setiap planning itu pasti ada resiko-resikonya ya. Jadi bisa dibilang adalah kalian jangan hanya bikin planning A ada doang, Iya. tapi harus bikin planning B dan C. Jadi biar planning A-nya itu tidak terlalu, kalau ada suatu kegagalan, kalian bisa mengatasinya dengan planning B atau C. Iya, seperti itu ya. Oke, setelah membuat notebook, selanjutnya apa nih tips berkarya tanpa batas di era pandemik saat ini gitu? Nah kan kalau tadi kan udah menyediakan buku catatan tuh. Nah dengan kalian bergaul dengan orang-orang kreatif dan banyak membaca buku dan menyediakan notebook, Iya. kalian juga akan harus peka juga terhadap sekitar gitu. Jangan terlalu apatis lah istilahnya. Peka terhadap sekitar gitu. Maksudnya Iya. apa tuh? Peka misalkan gini, kita nih pengen berkarya misalkan ambillah kita contoh bisnis, tapi kalian gak peka terhadap sekitar, gak ngelihat situasi di lingkungan kalian tuh pada kayaknya enak gimana ya, mau bisnis apa ya di sekitar ya gitu. Minimal tuh di sekitar aja dulu, jadi minimal di sekitaran aja dulu gitu, jangan sampai wah banget gitu. Iya. Jadi kita tuh tidak hanya terlalu teori-teori saja, tapi kita tuh harus mempentingkan teori-teori dari lingkungan juga ya. Karena bagaimanapun kita prakteknya tuh bakal di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan macam-macam lingkungan. Kita tuh harus memperhatikan kondisi lingkungan, bagaimana kondisi lingkungan tersebut gitu ya. Terus bagaimana keadaan lingkungan tersebut, apakah baik atau tidak gitu. Jadi kita tuh harus menumbuhkan rasa-rasa peka terhadap lingkungan itu sendiri gitu. Dalam yang tadi sudah dijelaskan ya tentang bisnis ya, kita kalau ingin bisnis telepon seluler, kita harus memperhatikan daerah mana yang menjadi market dalam penyebaran telepon seluler tersebut gitu ya. Kita tidak boleh asal penyebar saja gitu. Misalkan kita ingin berbisnis telepon seluler, tapi kita penyebaran itu di daerah pelosok. Nah, daerah pelosok itu kan susah sinyal gitu ya. Itu susah. Sehingga minat masyarakat terhadap telepon seluler itu rendah. Bahkan gitu. ada beberapa daerah yang terpelosok itu yang nggak tahu telepon seluler, Android atau Iya. apapun itu. Yang masalah teknologi Gaptek itu. ya. Iya, gaptek jatuhnya. Jadi harus tahu peka terhadap sekitar dan harus tahu marketnya juga gitu. Jangan sampai salah market atau salah lingkungan. Ya, karena peka lingkungan juga itu adalah salah satu strategi dalam bisnis gitu. Kalau kalian ingin berbisnis gitu. Dan juga peka lingkungan itu dapat menumbuhkan rasa-rasa empati ya. Jika kalian dapat mengetahui kondisi lingkungan, maka kalian tuh bisa langsung tahu gitu apa yang harus kalian lakukan terhadap lingkungan tersebut gitu. Jika lingkungan tersebut membutuhkan tenaga kalian otomatis akan siap jika kalian peka terhadap lingkungan tersebut gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, terhadap peka lingkungan ya, di saat ini pun lingkungan di Indonesia itu sedang mendapatkan banyak musibah gitu ya. Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di Indonesia saat ini, mulai dari gempa, mulai dari banjir, longsor gitu, gunung meletus Erupsi gitu. gunung. Nah, itu kan sangat menyedihkan sekali ya. Di zaman saat ini udah penyebaran virus belum terkendali, ditambah penyebaran musibah-musibah semakin banyak gitu ya. Itu kan sangat ya menyedihkan sekali gitu. Semoga saja Indonesia ini bisa kuat menghadapi virus atau bencana-bencana alam lain sebagainya. Semoga hal tersebut bisa diatasi oleh kita semua ya. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Oke, itu tadi mengenai peka lingkungan ya. Kita tidak boleh apatis, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita tuh harus peka terhadap lingkungan yang kita
harus tahu kondisi situasi yang ada di lingkungan kita gitu. Iya. Jadi jangan terlalu yaudah deh cuek deh. Ada Maulid Nabi loh. Udah dah biarin. Itu tuh kan ada beberapa orang yang emang bener-bener dia memiliki apatis yang sangat tinggi gitu. Bener-bener dia cuek abis, dan itu tuh harusnya balik lagi, itu tuh bergunanya orang-orang kreatif untuk ayo dong kumpul, nah untuk untuk mengajak orang-orang yang memiliki sikap apatis, sikap yang cuek terhadap sekitar gitu. Jadi itulah gunanya bergaul sama orang-orang kreatif. Oke, mengenai peka terhadap lingkungan nih, saya ingin bertanya kepada Okta nih. Apakah Okta sendiri sudah peka nih terhadap lingkungan sekitar gitu? Kalau saya sih merasa belum peka. Kenapa? Kalau saya merasa peka terhadap lingkungan, saya selalu yaudah deh puas. Tapi kalau saya belum puas, artinya saya lebih peka lagi, lebih merespon orang-orang, lebih bagaimana orang itu bertanya atau meminta bantuan terhadap saya pribadi. Saya akan lebih terus saja, terus merespon dan terus peka terhadap orang-orang sekitar saya. Terus cara untuk agar kita tuh peka gitu terhadap lingkungan, agar kita tuh bisa berempati terhadap lingkungan sekitar dengan masyarakat sekitar, itu bagaimana sih? Balik lagi ke tips yang pertama, yaitu bergaul dengan orang-orang kreatif. Jadi orang-orang kreatifnya itu harus benar-benar mengajak dan mengayomi orang-orang yang memiliki sikap apatis dan cuek tersebut terhadap lingkungan. Jadi orang-orang kreatif yang bisa berguna gitu bagi orang lain gitu. Iya. Bukan cuma berguna bagi dirinya saja gitu dan keluarganya saja gitu, tapi berguna bagi lingkungan sekitar gitu. Tadi kan lingkungan ya. Tips selanjutnya itu apa? Nah, tips yang ini nih Pak, tips yang paling disenangi oleh banyak orang, termasuk kaum remaja ya, karena kan tips ini benar-benar kayaknya mah gak usah dilakuin, kayaknya mah ikhlas dia dilakuin. Apa itu? Tips yang kelima itu adalah have fun, harus senang, harus bahagia. Harus bahagia. Kenapa? Karena kalau kita dalam keadaan dan kondisi yang bahagia, kita akan mudah sekali untuk berkarya apapun, entah itu dalam seni, olahraga ataupun sebagai bidang yang lainnya. Kalau misalkan kita dalam keadaan terintimidasi atau merasa keadaan seperti dalam tekanan gitu, kita akan merasa pusing dan susah banget untuk melakukan hal tersebut. Padahal hal tersebut itu adalah hal yang mudah sekali untuk dilakukan. Namun entah kenapa gitu, dalam hal tekanan atau terasa terintimidasi, kita merasa susah gitu, karena itu pun saya pun pernah mengalami hal tersebut gitu. Kalau saya dalam hal yang banyak pikiran, banyak tekanan, itu saya merasa kok susah ya, kok males ya untuk belajar doang tuh males gitu, untuk membaca buku doang tuh males. Benar sekali. Jadi benar-benar harus merasa have fun, harus merasa senang dan merasa walaupun kita capek, tapi kalau kita merasa senang, ya kita akan relax gitu. Ya udah gitu, nggak akan capek, nggak akan kerasa capeknya, akan terasa enaknya gitu. Iya betul. Tapi balik lagi, kalau kita merasa hal itu kita merasa tertekan, hal yang setidaknya bukan hal yang capek-capek amat, tapi itu akan merasa kok berat ya, kok susah ya, gitu. Misalkan contohnya gini, kalau ada banyak orang-orang yang naik gunung, itu kan capek kan naik gunung. Betul tuh. Capek banget. Itu hal yang manusiawi, capek gitu. Tapi bagi orang-orang yang suka naik gunung, itu adalah hal yang menyenangkan. Balik lagi, karena dia suka terhadap bidang tersebut gitu. Suka terhadap hobinya gitu ya. Nah iya gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan rasa suka, dengan rasa cinta, itu pasti akan enjoy aja menjalaninya gitu, tanpa adanya beban gitu ya. Nah untuk have fun tersendiri itu ya, bagaimana sih agar have fun kita tuh bisa bermanfaat, bisa positif gitu, agar tidak terjebak ke dalam dunia-dunia have fun yang saat inilah gitulah. Have fun yang tanda kutip ya. Gimana itu? Kalau have fun-nya itu tergantung bagaimana kita pembawaan dirinya aja gitu. Kalau kita suka nonton video-video komedi, itu kan tidak merugikan orang dong jatuhnya. Tapi kalau kita have fun-nya karena berkumpul-kumpul atau sebagainya gitu, itu kan termasuk yang balik lagi, orang-orang yang sekitar kalian harus benar-benar merangkul kalian gitu. Jangan sampai kalian salah arah terhadap apa yang kalian lakukan itu, sampai bahkan ada yang merugikan orang kan. Iya.
Ada kan kalau misalkan di daerah-daerah mana gitu, kalau kalian mau have fun tuh ada yang nyalakan musik DJ malam-malam atau sebagainya, itu kan benar-benar mengganggu kan. Belum lagi orang yang sakit gigi. Iya, Itu pasti sangat mengganggu. Orang ngomong aja pasti merasa terganggu, apalagi menyalakan musik seperti itu gitu yang kencang-kencang. Nah itu sih kalau menurut saya tergantung bagaimana pembawaan diri kalian gitu. Jadi have fun yang positif gitu, tidak boleh mengganggu orang lain gitu, tidak boleh merusak diri sendiri, tidak boleh merusak nama baik keluarga gitu. Jadi harus benar-benar yang positif, yang terpuji gitu. Jangan have fun justru cenderung ke dunia-dunia kriminal gitu. Seperti have fun dengan menggunakan narkoba gitu. Have fun dengan menggunakan minum-minuman keras dan lain sebagainya. Itu kan have fun yang sangat-sangat tidak terpuji gitu. Itu tidak layak untuk ditiru gitu. Terus untuk have fun sendiri tuh ya, kan kita have fun, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan ya. Memperhatikan lingkungan tadi yang sudah dijelaskan, kita tidak boleh mengganggu orang lain ya dengan musik DJ yang terlalu besar volumenya gitu. Itu jangan, karena balik lagi kalau have fun tuh benar-benar kita yang apa ya, tidak merugikan orang namun tidak juga menguntungkan, tapi boleh juga sih untuk menguntungkan. Intinya jangan merugikan orang saja ya. Dan kalau misalkan gini, kalau menurut saya boleh ngasih tips, kalau untuk kalian sahabat inspiratif semua, carilah hiburan atau have fun itu seperti di alam-alam, seperti di pantai, terus di gunung, terus kalian di pantai. Ya, terus kalian mandi di curug di mana gitu tuh. Itu kan benar-benar gitu ya. Itu kan benar-benar merilekskan segala tuh seluruh tubuh kalian tuh enak gitu. Jadi dengan beban-beban selama ini gitu ya, dengan lagi holiday in nature gitu, itu akan ya merefresh otak gitu ya. Otak tuh jadi lebih jernih, pemikiran pun jadi lebih jernih gitu ya. Oke, lanjut ke tips selanjutnya ini ya, Okta. Setelah tadi kan bergaul dengan orang yang kreatif gitu, membaca buku, terus membuat catatan-catatan tentang planning kita ke depannya gitu. Peka terhadap sekitar gitu. Have fun ya. Terus apa lagi nih? Nah, ini yang paling penting karena ini adalah klimaksnya dari tips saya, yaitu mulailah dari sekarang. Percuma kalau kalian banyak banget teori, banyak banget tips, tapi kalau kalian tidak memulai dari sekarang, nanti deh, itu akan terus-terusan nanti gitu. Iya. Kalian akan mikir, oh iya, saya nanti tahu-tahu udah 10 bulan, udah 1 bulan gitu. Karena ada sindiran dan ejekan dari Albert Einstein yang berbunyi gini. Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting the different result. Apa itu artinya? Kegilaan itu adalah melakukan hal-hal berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda gitu. Jadi kita berulang-ulang tapi pengharapan hasil yang berbeda itu suatu, menurut Albert Einstein adalah suatu kegilaan. Makanya untuk sahabat inspiratif semua, kalau kalian tidak mau mengiyakan apa ejekan dari Albert Einstein tersebut, kalian harus berubah dari sekarang. Oke. Harus mulai saat dari ini gitu sekarang. ya. Waktu yang terbaik itu untuk berubah adalah saat ini, bukan nanti gitu. Masa lalu itu adalah sebagai bahan pelajaran untuk diri kita. Tetapi saat ini itu adalah waktu terbaik untuk diri kita untuk merubah sikap kita menjadi orang-orang yang lebih berpositif lagi, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah lagi gitu. Jadi jangan menunda-nunda hal-hal yang baik lah. Itu kalau hal-hal yang baik itu jangan ditunda-tunda, jangan takut untuk mencoba. Karena banyak orang nih ya, banyak sahabat inspiratif semua, banyak yang takut. Saya takut loh, saya mau berubah jadi orang baik, takut nanti bagaimana lingkungan saya, bagaimana orang-orang sekitar saya, bagaimana tanggapan keluarga saya kalau saya berubah menjadi orang lebih baik. Jangan kalian takut untuk hal yang baik ya. Kalian harus benar-benar berani gitu dalam melakukan hal tersebut gitu. Selama itu benar-benar baik dan tidak merugikan banyak orang, kenapa tidak? Iya nggak? Iya. Jadi setiap hari itu harus terus belajar, tidak boleh kebanyakan tidur, karena kebanyakan tidur juga berpotensi untuk stroke ya, apalagi tidur pagi, tidur asar itu berpotensi untuk
menumbuhkan penyakit lainnya gitu ya. Ya, Harus betul. banyak olahraga juga nih teman-teman. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatannya dengan menerapkan 3S selalu ya. Memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan ya agar kita bisa terbebas atau terhindar dari virus COVID-19 ini gitu ya. Oke, Okta terima kasih banyak nih yang telah memberikan tips-tipsnya kepada sahabat inspiratif semuanya. Semoga sahabat inspiratif semuanya itu bisa termotivasi Amin, dengan amin. apa yang Okta tadi sampaikan gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat inspiratif semuanya. Oke, mohon maaf ya apabila kita semua, khususnya saya sebagai announcer dalam menyampaikan acaranya ini kurang maksimal, terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Rohibi. Dan saya Muhammad Maulana Okta. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun kalian berada. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.